anak-anakku semua, apa kabar semuanya? Bunda Afi kangen sekali ketemu anak-anak semua. Gimana? Semua sehat-sehat ya? Semoga semua sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Karena pada kesempatan ini kita tidak bisa saling bertemu. Karena ada apa? Ada virus. Virusnya itu mematikan. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita harus tetap bersuka cita. Nah, Bunda Afi mau bertemu dengan kalian supaya kalian tetap belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu ya, supaya Tuhan memberkati kita dan kita jadi mengerti tentang firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau tetap kumpulkan kami Tuhan, walau di tempat yang berjauhan, tapi kami bisa saling bertemu Tuhan dalam doa dan persekutuan yang indah. Berkati kami Tuhan yang akan belajar firman-Mu, supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang Bunda Afi mau mengajak semua untuk berdiri. Kita mau menyanyi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Bisa ya? Ayo, 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, ada yang senang? Ya, semoga semua saat ini selalu bersuka cita memuji Tuhan. Tidak boleh ada yang sedih, tidak boleh ada yang menangis ya, nggak boleh ada yang ngambek. Sekarang Bunda Afi mau bercerita dulu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ini adalah gambar tongkat. Ada yang tahu ya? Ini tongkat. Dan ini adalah gambar apa? Ular. Ular. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan cerita Bunda Afi hari ini, yaitu tentang kita mau ambil Alkitab ya di Keluaran 7. Ya. Keluaran 7, ada yang punya Alkitab? Pasti ada ya di rumah. Kita baca Keluaran 7 ayat yang ke-9. Nah, ceritanya adalah tentang begini bunyi firman-Nya. Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Nah, itu bunyi firman Tuhan pada Keluaran 7 ayat yang ke-9. Nah, sekarang Bunda Afi mau menceritakannya. Nah, pada suatu hari Tuhan memberi tugas kepada Bapak Musa. Nah, Bapak Musa tahu kan siapa? Nah, pasti anak-anak kenal. Itu loh yang membelah laut menjadi jalanan untuk orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sebelumnya kita cerita dulu.
bahwa Tuhan memberikan tugas kepada Bapak Musa dan Bapak Harun untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, pada suatu hari Tuhan telah memberikan tongkat kepada Nabi Musa. Nah, tongkat ini bisa penuh mujizat karena Tuhan sudah memberikan kuasa supaya tongkat ini bisa berubah menjadi ular. Nah, ketika Bapak Musa pergi ke Raja Fir'aun untuk menghadap Raja Fir'aun untuk membebaskan rakyat Israel untuk pergi dari perbudakan di tanah Mesir. Kalau budak itu apa sih? Kalau budak itu orang yang ditindas, disuruh bekerja keras, tetapi upahnya sedikit atau malah tidak sama sekali dikasih upah, cuma dikasih makan doang, ya. Nah, itu namanya budak. Nah, demikian juga Bapak Musa dan Bapak Harun bertugas untuk membebaskan rakyat Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, mereka menghadap Raja Fir'aun. Nah, karena yang sekarang itu dia ceritanya untuk kedua kalinya menghadap Fir'aun. Nah, maka Bapak Musa dan Bapak Harun diperlengkapi Tuhan dengan tongkat dan yang dapat berubah menjadi ular. Nah, itu karena kuasa Tuhan. Nah, namun Raja Fir'aun tidak mau kalah. Dia memanggil tukang sihir nih. Tukang sihirnya juga dapat merubah tongkat menjadi ular sama seperti yang dilakukan Bapak Musa dan Bapak Harun. Nah, mantra mereka juga dapat merubah menjadi ular. Nah, apa yang terjadi tuh anak-anak? Nah, ular itu, ularnya yang keluar dari tongkatnya Nabi Musa bisa memakan ular-ular yang dibuat oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah, dia bisa memakan, wah, habis makan semua. Jadi akhirnya apa? Nah, semua ular-ularnya Fir'aun itu mati dimakan oleh ularnya Nabi Musa karena Tuhan punya kuasa sehingga ia sanggup bekerja dengan cara yang ajaib. Nah, begitu juga kita dalam menghadapi situasi sekarang ini. Kita kan lagi ada musim corona ya. Virus corona itu apa sih? Penyakit yang bisa mematikan. Makanya kita harus berada di rumah, tidak boleh jalan-jalan ke sana kemari, tidak boleh keluar dulu. Jadi kita harus tetap berada di rumah sesuai dengan peraturan, ya. Dari cerita ini Bunda Afi mau kasih tahu bahwa kuasa Tuhan itu melebihi kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Jadi dalam keadaan ini walaupun kita harus di rumah, tetap kita harus bersukacita, memuji Tuhan, berdoa harus tetap. Karena apa? Karena hanya kuasa Tuhan yang bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ya, sakit penyakit itu mungkin diizinkan Tuhan, tapi kalau kita mau memohon kepada Tuhan supaya dipulihkan bangsa kita, maka bangsa kita juga akan menjadi pulih. Nah, itu maksud cerita. Dan juga kalau misalnya ada adik, kakak, mama, papa yang sedang sakit, nah, kita tinggal meminta sama Tuhan dengan kuasa doa, berdoa kepada Tuhan supaya memohon kesembuhan bagi siapa saja yang sakit. Ya, itu pesan dari Bunda Afi dan cerita dari Bunda Afi. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, ya. Nah, sekarang kita mengakhiri cerita Bunda Afi ini dengan menyanyikan lagu. Masih ingat kan? Tiap
orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku. Dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Bunda Afi juga kangen untuk bertemu dengan kalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, yaitu tentang kuasa-Mu yang bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam keadaan seperti ini Tuhan. Berkati bangsa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami, supaya banyak orang-orang yang bertobat dan berbalik ke jalan-jalan-Mu yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mama, papa, bunda-bunda semua, dan juga teman-teman kami semua yang saat ini tidak bisa bertemu karena adanya virus ini. Kiranya virus ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi dengan semuanya, dengan teman-teman terutama. Kami sudah merindukannya juga bunda-bunda. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekian dulu dari Bunda Afi. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu lagi.